Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Fudoli dengan nomor induk mahasiswa 1914345. Saya dari jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi lintas budaya. Baik, yang pertama yaitu pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan suatu aktivitas dasar manusia, karena manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari seperti di rumah, di pasar, atau di mana tempat mereka berinteraksi. Komunikasi lintas budaya juga dapat diartikan sebagai proses mempelajari komunikasi di antara individual maupun kelompok seperti suku, bangsa, dan ras yang berbeda-beda. Poin selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah salah satu pelajaran yang sangat penting bagi seseorang, karena jika komunikasi seseorang kurang, maka bagaimana seseorang bisa mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kebudayaan mereka dan adat istiadat mereka, dan seseorang juga dapat belajar bagaimana cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih baik. Mengingat kembali esensi komunikasi manusia, di mana komunikasi itu proses dinamika. Komunikasi itu sebuah simbol, komunikasi juga bagian dari sebuah sistem besar seperti setting, lokasi, acara, waktu, dan jumlah yang terlibat. Komunikasi ini juga dapat meningkatkan pembuatan atau pengertian rujukan pelakunya. Baik, selanjutnya yaitu cara memahami budaya dan perbedaan budaya. Budaya merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu kelompok manusia atau organisasi, hidup dalam suatu masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat yang lainnya. Lain halnya dengan orang-orang barat yang tanpa basa-basi dan bersifat individual, kebudayaan tersebut secara sadar atau tidak akan mempengaruhi sikap dan perilaku di dalam berbagai aspek kehidupan. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosioekonomi. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sebuah sistem. Selanjutnya yaitu tantangan komunikasi di tengah keragaman budaya dunia dan perbedaan kultur, etnosentrisme, dan bahasa mempengaruhi komunikasi. Di tengah keragaman budaya dunia saat ini, banyak sekali hal yang menjadi tantangan dalam melakukan suatu komunikasi. Perbedaan kultur, etnosentrisme, dan bahasa merupakan hambatan yang pasti ditemui dalam setiap proses komunikasi antar budaya, sehingga harus dapat kita pahami elemen-elemen yang membuat komunikasi antar budaya tersebut berhasil dilakukan dengan melihat unsur budaya seperti low context dan high context yang digunakan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Berdasarkan definisi ini, etnosentrisme tidak selalu negatif, sebagaimana umumnya dipahami. Yang selanjutnya yaitu perbedaan komunikasi antar kultur, low context dan high context.
Budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah mempunyai beberapa perbedaan penting dalam cara penyediaan pesannya. Anggota budaya konteks tinggi lebih terampil membaca perilaku nonverbal dan dalam membaca lingkungannya, dan mereka menganggap bahwa orang-orang lain juga akan mampu melakukan hal yang sama. Jadi, mereka berbicara lebih sedikit daripada anggota-anggota budaya konteks rendah. Umumnya, komunikasi mereka cenderung tidak langsung dan tidak eksplisit. Sedangkan budaya konteks rendah sebaliknya menekankan komunikasi langsung dan eksplisit. Pesan-pesan verbal sangat penting dan informasi yang akan dikomunikasikan disandi dalam pesan verbal. Budaya konteks tinggi antara lain budaya Cina, Korea, Jepang, dan Indonesia. Selanjutnya yaitu elemen-elemen keberhasilan komunikasi lisan dan tulisan yang melampaui batas-batas negara. Ini terbagi menjadi 3, yaitu nilai-nilai sosial, peran dan status, dan konteks budaya. Saya akan menjelaskan satu demi satu. Yang nilai-nilai sosial yaitu secara umum, orang-orang Amerika berpandangan bahwa uang akan dapat mengatasi berbagai masalah. Kekayaan yang diperoleh dari usahanya sendiri merupakan sinyal superioritas dan orang yang bekerja keras lebih baik daripada orang yang tidak bekerja keras. Mereka juga benci terhadap kemiskinan dan menghargai kerja keras. Sedangkan di Indonesia, khususnya orang-orang yang tertinggal di daerah pedesaan, masih memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tinggi. Sementara ada kecenderungan bahwa nilai-nilai gotong royong mulai memudar di daerah perkotaan, seiring dengan semakin tingginya sikap individualistis. Yang selanjutnya yaitu peran dan status. Budaya menuntut peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa dan apa yang dia komunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Dan yang ketiga yaitu konteks budaya. Salah satu dari berbagai macam cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain sangat ditentukan konteks budaya. Di dalam konteks budaya tinggi seperti Korea dan Taiwan, orang kurang tergantung pada komunikasi verbal, tetapi lebih banyak tergantung kepada komunikasi nonverbal. Sedangkan di dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat dan Jerman, orang yang sangat tergantung pada komunikasi verbal dan bukan komunikasi nonverbal. Selanjutnya yaitu mengetahui bagaimana interpersonal mempengaruhi hasil komunikasi. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antarpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individual untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individual lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Sedangkan komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bukan bentuk verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal yang dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa ekspresi wajah yang diberikan. Yang terakhir yaitu sifat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal memiliki beberapa sifat. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantungan. Pada umumnya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar dua orang atau biasa disebut juga dengan komunikasi diadik. Misalnya seperti komunikasi antara seseorang anak dan ayahnya. Meskipun begitu, komunikasi interpersonal juga merujuk pada komunikasi dalam kelompok kecil seperti misalnya keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi atau kata-kata, mohon dimaklum karena saya dalam proses belajar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.